Oke guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini gue mau bahas Arwana Citra Mulia guys. Jadi laporan keuangannya sudah keluar untuk Arwana Citra Mulia di hari ini 14 Februari pukul 10:23. Dan saham Arwana ini hari ini kalau nggak salah turun deh. Turun 3%. Market merespon laporan keuangannya turun 3% ke harga 970. Nah, hari ini tanggal 14 Februari pukul 17.56 guys ya. Kita langsung bahas aja laporan keuangannya. Jadi di tahun 2020 ekuitasnya 1,2 triliun. Tahun 2021 1,5 triliun. Sampai tahun 2022 di kuartal 4 ekuitasnya jadi 1,8 triliun. Ini hebat guys, jadi naiknya sekitar hampir 30% dalam waktu 2 tahun. Ya kan 30%-nya berarti 400 kan? 400 yang tadinya di tahun 2020 1,2 triliun sampai jadi 1,8 triliun. Perusahaan ini rasio hutangnya juga sehat, kasnya juga sehat. Hutangnya itu dia hutang bank cuma ada 50 miliar di kuartal 4 2022 nih guys ya. Sampai kuartal 4 2022 dia hutang bank jangka pendek cuma ada 50 miliar. Jadi sehat banget, kecil banget lah kalau dibanding dengan ekuitasnya. Asetnya juga bertumbuh terus dari yang tadinya 1,9 triliun jadi 2,2 triliun jadi 2,5 triliun. Nah, kita lihat dari penjualan. Penjualannya juga dibanding tahun 2021 meningkat walaupun hanya sedikit. Begitu pula dengan laba bersihnya. Laba bersihnya itu menjadi 576 miliar. Dari tahun 2021 470 miliar dan tahun 2020 itu 323 miliar. Jadi waktu pandemi sebenarnya juga perusahaan ini hebat, nggak rugi sama sekali. Oke. Jadi kenapa sahamnya turun? Dan apa yang harus dilakukan? Kan pertanyaannya seperti itu guys ya. Nah, begini guys. Kalau misalkan gue langsung menyimpulkan aja bahwa saham Arna ini semakin turun, menurut gue semakin layak untuk dikoleksi. Saham Arna ini, jadi memang kalau secara valuasi lu bisa lihat guys, dijualnya dengan harga yang mahal. Ya wajar lah, memang perusahaan bagus, sahamnya juga nggak ada masalah ya, memang sudah naik juga. Dijualnya dengan valuasinya harganya mahal. Di tahun 2020 PBV-nya 3,8, PER-nya 15. Tahun 2021 PBV-nya 3,7, PER-nya 12. Sama, di tahun 2022 ya bergeraknya di PBV 4,7, 4,8, 3,8, 3,9. Nah, kenapa gue menyimpulkan bahwa si Arna ini sahamnya semakin menurun, semakin layak untuk dikoleksi? Begini guys, memang kalau dari valuasi ini mahal. Hanya saja kalau memang dari valuasi mahal, ya kita lihat dari cara lain, dari indikator lain. Karena saham itu nggak hanya soal valuasi PBV dan PER saja, kita lihat dari dividennya. Tahun 2020 dia membagikan dividen payout ratio 68% dengan dividen per share-nya 30. Tahun 2021 dia membagikan dividen payout ratio 70% dengan dividen per share-nya 45. Nah, sekarang EPS dari Arna ini kan sudah mencapai 78. Dia udah mengantongi 78 EPS nih guys. Laba bersihnya sudah ada 576 miliar. Maka, berapa potensi dividen yang bisa dibagikan di tahun 2023 nanti? Imbas atau hasil kinerja dari tahun 2022. Kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio 70% saja, maka dividen per share-nya itu berpotensi 54,6%. Nah, lu ngitungnya gampang aja guys. Kalau misalkan harga dia 1092, maka dividen yield-nya adalah 5%. Ini kita berargumentasi dan kita menghitung data berdasarkan dividen payout ratio yang potensinya akan membagikan 70% ya guys ya. Jadi lu udah punya gambaran nih kalau nanti dia nggak membagikan 70% bagaimana, kalau misalkan dia membagikan 70% bagaimana.
Kalau misalkan dia memegang dividen payout ratio 70%, dia dividen persennya 54. Dan apabila dia sahamnya adalah 1092, harga sahamnya 1092, maka dividen yieldnya adalah 5%. 5% guys. Kalau misalkan dia harga sahamnya 540, maka dividen yieldnya adalah 10%. Kita tidak menghitung dari valuasi. Sahamnya udah kita mengetahui bagus, perusahaannya bagus. Kita tinggal lihat dari potensi dividennya. Karena potensi dividen bisa menentukan harga saham itu murah atau tidak. Artinya, kalau misalkan harga saham ini semakin meninggalkan level 900, maka semakin kuat, semakin bagus untuk dibeli. Karena bisa menghasilkan dividen yield di atas 5%. Seperti itu guys. Jadi itulah keuntungan dari kita melihat selain dari valuasi, kita melihat dari fundamentalnya, kita juga bisa melihat dari dividennya. Memang ada perusahaan yang dijual dengan valuasi mahal, tapi lihat potensi dividennya. Kalau melihat dari potensi dividennya seperti ini, ya lu punya satu di portofolio nggak terlalu masalah, bagus sebenarnya. Dan dia selalu membagikan biasanya di bulan Maret, kalau gue nggak salah bulan Maret. Artinya lu udah memiliki strategi, nanti gue harus naruh duit berapa di sini, kemudian hasil dari dividennya ini gue untuk belanjakan apa, seperti itu guys. Dan ini sustain kok perusahaannya, kalau misalkan dilihat dari rasio hutangnya, kemudian dari ekuitasnya yang bertumbuh terus, kemudian dari dividennya yang juga dia selalu membagikan di atas 50% untuk dividen payout ratio, layak untuk dikoleksi untuk Arna ini. Dan ini kan keramik ya guys ya. Industri keramik ini salah satu industri yang diuntungkan sebenarnya. Karena gini, keramik itu kan butuh gas. Sedangkan untuk gas itu sendiri harganya stabil sebenarnya. Karena diatur oleh pemerintah. Dan ini memang ada disampaikan oleh si Arna ini di laporan tahunan di tahun 2021. Mereka memang diuntungkan dan mereka bersyukur bahwa harga gas itu dikondisikan. Makanya sebenarnya pegas itu dia susah naik karena itu banyak investor yang sudah menganggap bahwa wah ini bisnisnya diatur oleh pemerintah nih. Di satu sisi itu memang kurang bagus buat pegasnya, tapi di sisi lain itu buat masyarakat luas adalah hal yang bagus. Termasuk yang diuntungkan Arna ini, membuat keramik itu kan perlu dipanaskan. Nah, kalau kita melihat dari laporan keuangannya, ya dari laporan keuangannya yang bagus seperti ini, artinya walaupun harga sahamnya turun, kita nggak perlu panik. Bahkan kalau misalkan memang kita porsi di portofolio ini masih banyak, katakanlah masih 5%, masih 7%, artinya masih ada kesempatan untuk menambah muatan Arna ini. Nah itu keuntungannya kalau kita melihat dari fundamentalnya, bahwa kita nggak perlu takut ketika si sahamnya ini turun. Ketika sahamnya turun ya justru saham seperti ini semakin menarik untuk dibeli. Lu udah ada gambarannya, kalau misalkan dia di harga 540, itu dia berpotensi dividen yieldnya tembus 10%. Kalau dia di harga 1092, dia dividen yieldnya berpotensi 5%. Artinya kalau sekarang di harga 900-an, ya dia sudah dividen yieldnya 5% lebih. Belum untuk jangka panjang jika ekuitasnya naik terus, apabila book value-nya naik terus. Coba perhatikan book value-nya dari tahun 2020 dia cuma 174, 210, sekarang udah 245. Seperti itu guys. Jadi kesimpulannya adalah saham ini semakin turun semakin layak untuk dikoleksi. Itu dari gua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya, karena keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.